Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Secara umum tujuan dilakukan pijat urut ini adalah melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengusir akumulasi asam laktat di dalam tubuh dan masih banyak yang lain. Kaki kiri terus dipijat, arahnya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, sehingga permasalahan pada seputar kaki kiri nanti bisa teratasi ya, mulai dari kemeng, kebas, atau mungkin kesleo nanti bisa diatasi dengan cara terapi pijat urut ini. Caranya ya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kaki terus digosok ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha ya, sehingga kaki benar-benar lemas ya, sehingga peredaran darah nanti akan lancar ya. Dan apabila peredaran darah nanti lancar, maka sistem transportasi nutrisi ya, nanti juga berjalan dengan baik ya. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya. Dan tak lupa pada telapak kaki kiri ya juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki kiri dipijat-pijat, jari-jari kaki kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki juga dipijat lembut ya. Caranya seperti yang Anda lihat dalam video ini ya. Kemudian setelah itu ya kaki kiri dilipat ke depan dan dipijat lagi, sekaligus diberikan treatment ya dengan mengangkat paha ya, mungkin 3 kali ya. Hal ini untuk memastikan bahwa relaksasi ya, baik otot maupun sendi nanti berjalan dengan lancar ya. Setelah kaki kiri selesai dipijat, kemudian dilanjut pemijatan kaki sebelah kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi. Kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Dan yang perlu diketahui bahwa setelah dilakukan pemijatan ini biasanya terdapat proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun dari dalam tubuh ya, yang biasanya ditandai sering buang air kecil ya, mencret, tidur berkepanjangan, atau mungkin keringat akan keluar secara berkelebihan. Hal itu tidak perlu khawatir, tidak ada masalah, karena beberapa saat kemudian nanti akan hilang sendiri dan
tubuh nanti akan terasa enteng ya. Nah, cara pemijatan kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan bahwa minyak ya itu harus cukup, karena dalam pijat urut ini minyak memegang peran dalam pelumasan ya. Dan apabila kurang minyak nanti akan memperbesar gesekan antar kulit, sehingga kulit akan terasa panas dan sakit serta berakhir dengan memar ya. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Dan tak lupa pada telapak kaki kanan juga diberikan pelemasan sekaligus pijatan refleksi ya. Caranya ya, pada titik-titik tertentu telapak kaki kanan itu dipijat-pijat. Jari-jari kaki dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kanan itu juga dipijat-pijat lembut ya. Pijatan refleksi ini akan menstimulasi saraf yang juga berhubungan dengan semua organ tubuh kita ya. Jadi apabila organ tubuh kita mengalami masalah itu bisa disembuhkan dengan cara pijatan refleksi ini ya. Kemudian setelah itu kaki kanan juga dilipat ke depan dan diberikan pijatan sekaligus diberikan treatment ya, dengan mengangkat ya paha kurang lebih 3 kali. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya ya, mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Nah, pijat urut ini juga bisa merangsang keluarnya hormon endorfin. Dan hormon endorfin ini adalah hormon yang memberikan kesan atau reaksi tubuh terasa riang, segar, dan bugar ya. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu dilanjut ke pemijatan bagian pantat. Caranya mula-mula pantat dipijat-pijat ya secara intensif ya. Mengingat bagian pantat ini ya termasuk banyak pergerakan, jadi kemungkinan permasalahan pada pantat juga banyak, mulai dari mungkin kebas, pantat terasa kaku ya, nanti akan sembuh dengan cara seperti ini ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan yang perlu diperhatikan bahwa pijat urut ini harus dikonfirmasi, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Itu masing-masing orang berbeda-beda, oleh karena itu perlu ditanya ya. Gunanya untuk menentukan kira-kira pijatan mana yang ia inginkan dan sesuai dengan keinginan ya. Sehingga di samping dia akan sembuh dari penyakitnya, nanti juga akan merasakan kenyamanan dalam pemijatan. Seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan apabila dirasa kurang keras pemijatan ini, si pemijat bisa menggunakan siku tangan kanan. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian digosok-gosokkan serta ditekan-tekankan
pada sekitar wilayah pantat khususnya. Langkah ini bisa menambah kekuatan pemijatan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Terapi pijat urut ini merupakan langkah alternatif ya. Di samping pemakaian obat-obatan kimia ya, yang cenderung memberikan efek samping ya, yaitu terakumulasinya bahan aktif ya yang sukar terlarut ya dan tidak bisa dibuang ya dari dalam tubuh. Makanya ini merupakan langkah alternatif sebelum pemakaian obat-obatan kimia tersebut ya. Setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut ke pemijatan wilayah pinggang ya sampai ke punggung. Caranya ya, dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat arahnya dari bawah ke atas ya, dari pinggang sampai ke punggung. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai ke punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Dan pula ya di dalam tulang belakang itu merupakan produsen sel-sel darah merah ya. Oleh karena itu perlu kita berikan pijatan refleksi ya, agar saraf yang berhubungan dengan organ tubuh kita ya nanti bisa terstimulasi ya, dan organ tubuh yang mengalami kelainan nanti bisa disembuhkan dengan cara seperti itu ya. Caranya ya dengan memijat pada titik-titik tertentu tulang belakang ya. Dan mungkin Anda merasa bahwa pemijatan ini dirasa vulgar ya, karena harus melepas pakaian. Dan memang kenyataannya pijat urut itu harus melepas pakaian ya, karena nantinya tubuh dioles dengan minyak, kemudian dipijat dengan cara menggosok ya, yang berbeda dengan pijatan yang lain. Sehubungan dengan itu, bagi Anda yang suka dengan pijat urut ini ya, silakan ditonton videonya dan di-share ke semua teman, serta jangan lupa subscribe-nya. Dan bagi Anda yang tidak suka, silakan di-skip saja ya. Pijat urut ini sebenarnya merupakan warisan leluhur kita ya, yang sudah terdahulu, dan kita ya berusaha untuk memunculkan kembali, menguri-uri sebelum ya kita menggunakan obat-obatan yang saya katakan tadi, dampak negatifnya bagi tubuh ya. Oleh karena itu ya silakan dicobakan, mungkin pada pasangan Anda ya, nanti Anda akan mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda ya, dan tidak harus menggantungkan dari si pemijat, apalagi yang memijat adalah laki-laki ya. Oleh karena itu silakan dipraktekkan pada pasangan Anda ya. Dan apabila dirasa pemijatan ini kurang keras, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya ya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian digosok-gosokkan dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat ya. Dan cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini.
Langkah ini dilakukan untuk menambah ya kekuatan pemijatan. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan yang perlu diperhatikan untuk daerah punggung ya juga diperhatikan, karena di situ biasanya banyak sekali permasalahan ya. Mulai dari kemeng sakit ya, kebas dan sebagainya. Setelah itu ya, tangan kiri dilipat ke belakang dan diberikan pijatan di sela tulang belikatnya. Dan dilanjut pada tangan kanan juga dilipat ke belakang, juga selanjutnya diberikan pijatan di sela tulang belikatnya. Langkah ini bisa menimbulkan efek yang enak luar biasa ya. Kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ke kanan dan mungkin ke kiri sebanyak 2 atau 3 kali seperti itu ya. Ini untuk agar tubuh terjadi relaksasi ya. Setelah itu si pemijat menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung ya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada bagian-bagian yang terlewatkan dalam proses pemijatan ini. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda juga bisa menggunakan kedua siku tangan ya, agar menambah kekuatan dalam pemijatan. Itu khusus bagi Anda ya yang membutuhkan pijatan yang kuat. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Caranya ya, mula-mula kita pijat bagian leher bagian belakang ya. Dilanjut ke pemijatan kepala ya. Rambut ditarik-tarik lembut dan kedua telinga ditarik secara bersama-sama ya. Cara ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo ya. Jadi apabila Anda mengalami penyakit migrain atau vertigo, bisa dicobakan dengan cara seperti ini. Kemudian setelah itu kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat kepala bagian kanan ya. Kepala samping kanan. Dan setelah itu kita palingkan ke kanan, kita pijat kepala bagian kiri atau samping kiri ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu dilanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Masih dalam posisi tengkurap tadi. Tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Untuk memastikan bahwa nanti otot akan lemas, peredaran darah akan lancar, serta kemungkinan akumulasi asam laktat ya di dalam tangan khususnya nanti akan terurai ya dan dibuang melalui saluran pembuangan. Asam laktat ini adalah biang keladi kecapean ya. Jadi apabila Anda berkelebihan asam laktat itu biasanya tubuh mengalami kecapean dan berujung pada demam ya.
Tak lupa pada telapak tangan kanan juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya, pada telapak tangan kanan pada titik-titik tertentu dipijat-pijat ya. Kemudian jari dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari juga dipijat-pijat. Langkah ini biasanya bisa menimbulkan efek seperti kesetrum ya. Hal itu karena stimulasi saraf ya. Stimulasi saraf yang juga berhubungan dengan semua organ tubuhnya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan di sela tulang bingkat. Dan dilanjut pemijatan tangan kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi. Tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Pada telapak tangan juga diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan dipijat-pijat ya. Jari-jari tangan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang bingkai. Kemudian sedikit kita tekan-tekan ya di daerah punggung. Dan kemudian dilanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang. Caranya ya, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan untuk sendi lutut itu juga harus diberikan pijatan ya, untuk merangsang ya cairan sinovial ya, karena cairan sinovial ini sangat berguna bagi sendi. Kemudian setelah itu kaki kanan kita angkat ke depan dan kita berikan pijatan, serta kita tarik ke depan, kita olahragakan ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Dan setelah itu kaki kanan dilipat serta diberikan pijatan lagi. Setelah pemijatan kaki kanan selesai, dilanjut ke pemijatan kaki sebelah kiri. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi. Kaki kiri juga dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Juga untuk lutut juga diberikan perhatian khusus ya, untuk menstimulir ya produksi cairan sinovial. Kemudian setelah itu kaki kiri diangkat dan diberikan pijatan ya. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah ya pemijatan. Kemudian setelah itu kaki kiri kita tarik ke depan ya. Kita tarik ke depan semacam kita olahragakan ya. Ini akan memberikan relaksasi antara kaki ya, persendian dan pinggang, bahkan sampai ke punggung. Dan kita lipat dan kita berikan pijatan lagi.
Setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya, kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Nah, perlu diperhatikan untuk pangkal paha itu dipijat sekaligus sedikit ditekan-tekan ya. Dan langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki kita angkat dan kita tarik ke depan, kita olahragakan ya, sehingga timbul relaksasi antara kaki, pantat, pinggang, bahkan sampai ke punggung ya. Kurang lebih 3 kali seperti ini ya. Hingga tubuh benar-benar lemas, dengan catatan perkecualian bagi mereka yang menderita pengeroposan tulang ya. Tidak boleh diperlakukan seperti ini. Dan dilanjut dengan pemijatan perut ya. Caranya, mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya. Mula-mula arahnya spin ya, berputar. Kemudian setelah lemas ya, nanti dikondisikan ya. Bagian mana yang mengalami kelainan ya, ataukah untuk memperbaiki peranakan, membetulkan peranakan, atau sekedar mungkin perut kembung atau kram perut dan sebagainya ya, bisa diatasi dengan cara seperti ini. Dan pijatan pada perut ini juga merupakan upaya untuk diet ya. Oleh karena itu bagi Anda yang perutnya mungkin sedikit kendor, bisa dipijat dengan terapi pijat perut ini sehingga nanti bisa kencang kembali ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan, kita harus bijaksana dalam memijat perut. Tidak boleh asal-asalan dalam memijat perut, karena di dalam perut itu di dalam rongga perut itu terdapat organ yang sangat vital ya, dan sensitif terhadap tekanan. Oleh karena itu kita harus bijaksana dalam memijat perut. Mungkin Anda akan bertanya atau bahkan menambahkan demi sempurnanya konten ini. Untuk itu saya persilakan ditulis pada kolom komentar ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Dan apabila tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, maka komentar Anda akan dihapus oleh YouTube sendiri ya. Oleh karena itu silakan berpendapat dan berkomentar yang bijak. Kemudian setelah pemijatan perut selesai, dilanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya dalam kondisi telentang tadi, kedua tangan si pasien direntangkan, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Untuk pangkal lengan itu kita berikan pijatan ya. Langkah ini bisa menyembuhkan bagi Anda yang mengalami batuk atau mungkin sesak nafas ya, utamanya karena disebabkan oleh kecapean. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijat turut ini juga bisa sebagai upaya untuk membersihkan kulit ya, karena cara pijatnya dengan cara menggosok ya, dan minyak yang dipakai itu juga mengandung nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh kulit. Karena itu bagi Anda yang mungkin merasa ya
kulitnya kotor, terutama di sekitar ketiak ya, lengan dan sebagainya, juga bisa diterapi dengan pijat urut dengan harapan nanti bisa membersihkan ya kotoran-kotoran yang mungkin menempel pada kulit. Dengan cara seperti itu nanti kulit Anda akan bersih, di samping bersih juga nanti akan sehat ya, sehingga akan menambah percaya diri pada penampilan Anda ya. Nah, cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda ada permintaan khusus ya, mana pasien harus yang begini dan sebagainya. Kami mohon maaf tidak bisa memenuhi semua ya harapan teman-teman, karena memang kita terbatas pada aturan ya, aturan yang sangat ketat pada YouTube ya. Kemudian setelah pemijatan sekitar wilayah dada selesai, dilanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya pada posisi telentang ini ya, kepala dipijat-pijat ya, dengan cara ya kita tarik dari alis ya, kita pijat ke pangkal rambut ya, kemudian rambut kita tarik lembut ya, dan kedua telinga kita tarik secara bersama-sama. Ini seperti yang saya katakan lagi tadi, bahwa migrain dan vertigo akan sembuh dengan cara seperti ini ya. Dan setelah itu kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan dan sebaliknya ya. Ini untuk memastikan bahwa pemijatan kepala ini tidak ada yang terlewatkan ya. Semua dipijat ya. Dan yang perlu diperhatikan, kita harus hati-hati dalam pijatan kepala karena banyak terdapat pembuluh darah, saraf dan kelenjar. Dan setelah itu kepala kita angkat dan kita berikan pijatan baik pada pundak bagian kiri maupun kanan secara bergantian. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, kita lanjut ke pemijatan bagian tangannya. Caranya tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan ya, nanti juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya ya, pada titik-titik tertentu pada telapak tangan kiri ya, dipijat-pijat. Jari-jari tangan kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat lembut. Ini bisa menimbulkan efek seperti kesetrum ya. Hal itu lumrah biasa saja karena merupakan stimulasi saraf seperti yang saya katakan tadi ya. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan ya. Caranya seperti yang dilihat pada ini. Dan dilanjut pemijatan tangan sebelah kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi. Tangan kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya, dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Bisa dipastikan bahwa akumulasi asam laktat nanti akan hilang ya. Kemudian pada telapak tangan kanan juga diberikan pijatan refleksi.
Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat ya. Jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat. Kemudian setelah itu ya, tangan kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal. Dilanjut ya dengan terapi kesetimbangan dengan cara mengangkat tubuh pasien ya, mungkin 3 kali ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu tubuh pasien kita miringkan ke kiri ya. Kita pijat ya, mulai dari pundak bagian kanan, tangan kanan turun ke pinggang, terus ke pantat ya. Terus ke pantat ya. Dilanjut ke kaki ya. Dan kaki kita berikan treatment pelan-pelan kaki yang kanan, dilanjut kedua kaki secara bersama-sama ya, kita berikan treatmentnya. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemijatan ini dari arah manapun tidak ada yang terlewatkan ya, semua dipijat ya. Kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri, mulai dari pindah bagian kiri turun ke tangan, dan bahkan sampai ke pinggang ya. Sampai ke pantat dan berakhir pada kedua kaki ya, nanti dipijat secara bersama-sama. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video. Saya kira mudah ya untuk dipraktekkan ya. Inilah pijat urut ala saya ya. Dan setelah itu dilanjut ke langkah yang 3, pijat urut dalam posisi duduk. Caranya ya, si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai kepala ya. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pinggang dipijat-pijat, langsung naik ke punggung ya. Dan pundak dipijat-pijat, kedua pundak dipijat-pijat, dan juga naik ke kepala. Kepala dipijat-pijat, rambut ditarik-tarik lembut, serta kedua telinga ditarik-tarik lembut. Kemudian setelah itu kita berikan treatment dengan penumpu ya lutut kita dengan 3 posisi, baik dari atas, tengah dan bawah, dan tubuh kita tarik ke belakang seperti ini. Dan setelah itu tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan 3 kali ya. Dan saya kira ya proses terapi pijat urut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa ya, dukung terus channel ini. Sampai jumpa.